Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mamos TV bersama gue Fahmi, dan kali ini ya saya akan mempersembahkan tutorial kembali ya. Setelah sekian lama saya tidak tutorial CorelDRAW, dan sini gue bakal sedikit mengulik tentang pekerjaan saya yang ya sudah cukup lama maksudnya. Ya kerjaan project 2M lah ya istilahnya ya. Project 2M apa tuh bang? 2 miliar ya? Bukan, 2M tuh makasih mas gitu. Jadi cuma dibayar pakai itu. Oke, langsung aja kita kulik-kulik ya kan. Bentar, ini udah nggak ada kursornya ya kambing, bentar. Oke, anyway, sini kita udah ada CorelDRAW 2019 kalau kalian punya, dan gue sering lihat di percetakan orang masih pakai CorelDRAW 2017, which is very popular di kalangan percetakan lainnya gitu ya. Jadi di sini gue pakai 2019 karena gue waktu itu sempat update lah ya. Maksudnya gue download yang versi barunya gitu ya. Jadi langsung aja gue bakal nerangin bagaimana caranya kita bikin poster ya, sebuah poster apapun itu temanya ya, karena sekarang sedang zamannya corona ceria-ceria gitu kan. Jadi kita bakal sering kegiatan di rumah terus, dan pastinya sekarang lagi zaman-zamannya webinar gitu, dan webinar biasanya perlu poster gitu. Gitu ya kan, pemikiran macam apa ini gitu. Jadi langsung aja sini gue kasih contoh salah satu kerjaan gue, yaitu poster pelatihan Biomek, which is ini ada sedikit promosi juga ya buat kalian-kalian yang mungkin ya tertarik budidaya maggot gitu. Kebetulan saya sedang bekerja di Biomek, dan kita ngerjain beberapa hal, ada tentang budidaya maggot dan pengolahan sampah dan sebagainya. Oke. Jadi langsung saja, di sini ada poster tahun 2020, which is ya, tahun lalu Agustus. Belum lama ya, belum lama, sekitar masih ya udah 5 bulan, hampir 1 semester lah ya. Dan sini gue disuruh untuk membuat poster, suruh diminta. Oke, jadi suruh bikin poster untuk Instagram, which is Instagram 1x1 biasanya, atau kalian juga bisa pakai yang portrait, itu ukuran berapa ya, tapi pokoknya potret lah, kalau nggak salah. Oke, like this contohnya 1080 kali 1350. Ini juga bisa kalian gunain buat di Instagram. Jadi kalau di Instagram ntar bakal kelihatannya cuma kotak gini ya kan, kotak sampai sini nih batasnya. Gue bikin dulu, sorry, kelebihan. Alright, nah jadi misal di feeds-nya bakal kelihatan seperti ini, tapi pas lu klik jadinya munculnya full potret seperti ini. Di Instagram bisa, dan ini ukuran yang maksimum untuk potret versi Instagram gitu. Oke. Jadi gue pengen bahas terkait apa yang harus kalian lakukan dengan judul, kemudian isi-isinya, dan kira-kira bagaimana kalian menempatkan font tersebut, berapa ukuran fontnya, dan kenapa alasannya ukurannya segini dan segini ya, bisa kita bahas kali ini gitu kan. Oke, di sini gue diminta untuk buat poster budidaya maggot, which is sedikit populer di kalangan petani, terutama petani kayak lele, ayam dan sebagainya. Which is magotnya itu bisa dibuat pakan ternak, by the way, kalau kalian belum tahu gitu kan. Sedikit promosi lagi-lagi ya kan. Oke, langsung aja ke desainnya. Jadi mereka ingin bikin poster pelatihan yang memuat beberapa info di dalamnya ya kan. Pertama, di sini ada judulnya ada budidaya maggot, dan judul ini kalau bisa ya kan, sekali lagi harus paling besar di antara yang lain. Ukuran fontnya maksudnya, ukuran fontnya harus lebih besar di antara yang lain. Di sini gue ada 88,2 ya, which sebenarnya gue adjust gini ya.
Anyway, ini yang paling besar fontnya di antara yang lain, ya kan. Kemudian di sini gue menempatkan seorang pembicaranya, ya kan, satu doang, ya nggak terlalu rumit jadinya. Jadi gue bisa taruh segede gaban, ya kan. Dan ini lagi-lagi jadi penarik perhatian gitu kan, dimana orang ini memegang ini maggot, ya kan, hasil hasil dari pengolahan sampah tersebut. Kemudian di sini gue kasih nama, ya kan, Minudi, CEO Biomek. Dan kemudian di sini ada kayak sedikit apa ya, info singkat lah ya, menambah pengetahuan, bangun jejaring, kayak tagline atau semacamnya ya. Sebenarnya ini isinya itu ngikutin poster sebelumnya yang which is mungkin bisa kalian cek di, tahu ya apa udah diarsip ya, kayaknya udah diarsip ya. Jadi cek aja di Instagramnya Biomek, @biomek, ya kan? Bisa kalian follow, bisa kalian ikutin aja terus. Di situ ada poster-poster buatan gue. Kadang-kadang ya mungkin kalau udah ini kayak poster ini kayaknya udah diarsip deh, maksudnya nggak ditampilin lagi gitu. Cuma mungkin kalau ada poster selanjutnya itu mungkin poster dari gue gitu. Oke. So ada logo Biomek sini sebagai pendukung bahwa ini acara Biomek gitu kan. Logo Zoom menandakan bahwa acara ini akan diadakan di Zoom meeting. Online training ini sebagai penegas saja bahwa acara ini online, ya kan. Terus ini ada tulisan live training plus sertifikat, which is sebagai kayak info tambahan aja bahwa ini diadakan live dan ada sertifikatnya, sertifikat. Oke. Kemudian ada 4 poin ini terkait isi sebenarnya ya, apa aja yang dibahas di acara tersebut, which is kalian nggak perlu misalkan apa namanya kasih acara ini membahas titik dua, nggak usah ya, langsung aja ke to the point. Ada 4 gitu kan, which is terus gue udah kasih apa istilahnya kayak semacam poin-poin gitu biar jelas bahwa ini adalah hal-hal yang akan kita dibahas di acara tersebut, pelatihan dari maggot, studi dan sebagainya. Kemudian ini ada buku panduan, which is orang-orang yang ikut acara ini akan dapat buku panduan dari sini. Ini sebagai kayak informasi singkat saja, ya kan. Dan ini biar orang tahu bahwa bukunya seperti ini. Gitu. Alright. So, kemudian ada info tentang link pendaftaran dan waktu dan promo dan harga ya. Oke. Dan di sini gue taruh di bawah dan agak kecil ya. Tapi masih setara dengan font ini dan ini ya. Namun gue kasih belakangnya apa, background hitam ini supaya memperjelas pembacaannya. Jadi dia nggak begitu sulit untuk dibaca. Dan bisa kita lihat sini gue pakai boldnya justru di yang isi dari subbabnya ya. Ini kan subbab ya, yang link pendaftaran waktu ini, agar memperjelas pembacaan saja gitu. Dan sini ada sedikit style apa namanya, bayangan outline gitu ya, supaya agak-agak keren aja lah ya kan gitu. Dan gue dipakai background kuning, which is ada ya ini kuning, terus ada gambar maggotnya yang gue transparanin. Wait, bentar, ini gue transparan, oh gitu ya. Oke, bisa kalian adjust sesuai keinginan kalian kayak gini, ya kan? Dan oke. Oh, tadi ini gue keluarin ya, sahabat. Keluar quick insight. Aduh. Oke, kayak gitu. Control Z aja. Oke, sip. Dan seperti itu, ya kan? Nah, cara sekarang gimana kalau misalkan kalian mau pakai style yang berbeda gitu kan? Sebenarnya hampir sama saja ininya apa, pakemannya ya. Maksudnya judul harus lebih besar, terus isi lebih kecil, dan
info-info penting harus bisa terbaca dengan jelas, seperti itu. So let's see, mungkin gue kasih contoh. Oke, ini tadi gue baru buat, ya kan, by the way ini lebih simple lagi dari yang tadi, dan kita coba bikin. Oke, sesuai apa yang di sini, misalkan, ya kan. Ntar. Mungkin gue bahas satu lagi yang ukuran segini ya. Oke, untuk ukuran yang potret satu lagi, ini ada yang 1080 kali 1350. Sini gue agak beda ya, biomeknya di tengah, terus ini pelatihan Budi Magot di sini di rata kiri, yang sebelumnya rata kanan, ya kan? Tekanan. Jadi tinggal main-mainin itu doang sebenarnya, ya kan? Terus ini ada fotonya lebih kecil dari yang tadi, diisi BMac, terus isi dari acara tersebut dan isi-isinya, like that. Nah ini gue kasih bayangan putih sedikit ya, karena kalau gini gue takutnya nggak terbaca. Cuma it's okay by the way, tapi gue lebih suka gini kayaknya. Itu bahkan gue kesiniin kayak gitu, right? That's better gitu, lebih kebaca sih banding yang tadi. So sini gue pakai super grafis kayak gini ya, outline juga, dan ini lebih simpel dari yang tadi, dan ini penggunaan materialnya tuh hampir sama kayak yang ini. Maksudnya gambar-gambarnya cuma fotonya sama, terus backgroundnya sama, ya kan. Tinggal paling yang tadi nggak ada ini doang, nggak ada bukunya, belum gue tambahin gini. Oke, langsung aja mungkin kita bikin yang baru. Misalkan gue pakai template yang ini karena ini yang paling baru gue pakai. Oke. Oke. Kita dari nol aja ya, biar gampang jelasinnya. Oke, pertama kalian buat kotak dulu biasanya kayak gini, atau nggak buat juga nggak apa-apa, it's okay. Tapi gue bisa buat kotak dulu kayak gini biar bisa align dengan sisi-sisi poster yang bakal kalian buat. Terus kalian pertama pasti pasang judul ya kan, which is gue mungkin misalkan ya kan, Budidaya Magot gitu. Magot, oke. Dan masalah font ini sesuai selera sebenarnya, cuma gue sarankan kalian lebih menggunakan font-font yang apa ya, yang sans serif. Sans serif itu apa? Sans serif itu yang nggak ada kaitannya, yang apa ya, kayak berkait gitu, kayak contoh ini serif ya. Serif itu ada semacam apa sih, garis dikitnya gitu, kaitan. Kalau gue bilangnya kaitan ya, atau misalkan Times New Roman itu juga serif ya, kayak gini. Nah, gua harap kalian hindari penggunaan font ini sebagai judul. Karena apa? Karena itu terkesan kurang tegas dan kurang enak dilihat sebagai judul sih menurut gua. Ya, jadi kalau kalian perhatikan mungkin desain-desain poster orang luar negeri, ya ada beberapa poster yang cocok pakai font serif gitu. Cuma kebanyakan menggunakan font sans serif karena dia secara keterlibatan lebih terbaca dan dia bisa lebih bold gitu, lebih tegas daripada yang serif gitu. Oke. So, Budidaya Magot, terus kita lihat lagi. Oke, ada pelatihannya nggak ya? Nggak usah ada pelatihan mungkin. Oke, kasih pelatihan deh. Pelatihan Budidaya Magot. Oke, anggap gini ya. Oke, di sini gue mau buat kotak dulu karena gue mau ngepasin sama yang nanti di Instagram. Oke, anggap kayak gini. Gue bawahin dulu. Oke, kita gedein misalkan ya. Ini gue pakai style apa ya?
font gede gitu ya. Judul dengan judul besar. Oke, kita coba dulu. Ini gue biasa pakai Tonito Sans. Ini gratis di Google Font kalau kalian mau download. Dan ini salah satu font favorit gue sih, Tonito Sans. Karena dia karakternya kayak modern gitu dan ya bisa dipakai di berbagai situasi gitulah. Misal gini terus oke, di sini kalian akan menemukan berbagai macam ya. Di sini ada object, di step and repeat guidelines. Ini bisa kalian hapus lagi, bisa kalian tambah sebenarnya. Ya, ada banyak. Dan gue biasanya gue ini apa ya, step and repeat. Gue agak kayak nggak pernah pakai ini gitu. Gue bisa pakai object maybe or text ya, atau guidelines. Guidelines tuh lumayan bantu kalau kalian pekerja profesional ya, kalian bisa pakai guideline ini gitu. Cuma gue jarang-jarang karena apalagi kalau kerjaannya cuma 2M gitu kan. Makasih mas, jadi ya jarang-jarang gue gunain ini gitu. Kecuali lu bener-bener kerja profesional, lu bayar ya, lu bisa pakai ini gitu. Cuma kita lupakan sejenak. Ini gue pengen yang simple aja yang kalian bisa kerjain, yang gak usah pusing-pusing gitu ya. Karena grid ntar ada ilmunya lagi, mungkin bisa gue share lain kali. Oke, pelatihan gue banget. Dan kita bakal gunain gambar yang sama, foto orang yang sama, dan mungkin yang tadi gambar satu lagi, gambar buku yang sama. So let's copy, paste. Ini masih ada objek-objeknya, kita keluarin dulu. Ini fotonya, dan foto ini sebelumnya adalah tidak ada transparansi. Jadi ini foto yang aslinya kayak gini ya kan. Nggak tahu ini udah gua edit apa enggak. Kalau kalian mau edit kayak warnanya dan sebagainya gitu, kontras dan sebagainya, kalian bisa ke effect, adjust, terus image adjusted lab, dan kalian bisa atur semua di sini. Temperatur gitu, kalau mau rada hangat atau rada dingin, atau tintanya ya kan, atau saturasinya. Gue yang ada yang saturasinya kayak gini, agak-agak populer juga sekarang sebagai gambar-gambar pembicara di poster gitu kan. Brightness kalian bisa main di sini. Sorry, oh my god. Dan kalian bisa reset dari awal juga ya kan. Jadi so it's very very good. Dan next, fotonya tentu saja foto si Bang Amin. Oke, ini foto aslinya, kalian bisa cari di di Google Aminudi gitu ya, ntar ketemu orangnya gitu. Sekedar memperkenalkan. Oke, ini bisa kalian reset kayak gini. Jadi ini foto aslinya ya kan. Oke, dan satu lagi. Oke, foto bukunya, right? Wait, what? Bentar. Oke. Ini foto bukunya. Dan kita mulai dari sekarang. Bentar, udah berapa menit nih? 19 menit, Pak, ya. 19 menit. Oke, semoga kalian belum bosen ya. Dan kita akan bekerja lebih cepat dari yang kita nggak tahu ya. Buat poster itu nggak segampang yang dikira gitu. Jadi gue mungkin bakal ini gue lupa copy di sini. Misalkan gue pengen taruh ini di tengah, sini pakai sebagai background ya kan. Terus misalkan ini isinya gue taruh sini ya kan. Pasin nama gridnya begini, right?
terus gue kasih kayak poin-poin gitu kan. Sebenarnya nggak usah sih ini, it's good, udah lumayan. Terus link daftaran dan sebagainya ini bisa gue taruh di sini. Right, interesting one. Dan di sini, right. Oke, ini nggak usah terlalu presisi kayaknya gue, biar cepat aja nih selesai kelar rekaman. Kita langsung publish gitu kan. Oke. So ini tadi gue pengen edit by the way, object kayaknya. No, text. Ya. Oke, ini bisa kalian otak-atik by the way di sini. Bentar. Ini kelihatan gak ya? Jadi intinya ini ada di bawah ini ada paragraf gitu ya. Terus ini bisa kalian mainin di sini. Kalau kalangan webcam gue ya udah mohon maaf gitu. Oke, gue atur 70% maybe. Next, foto. Oh ya, foto. Foto gue suka lingkaran, tapi kayaknya gue bakal pakai kotak di sini. Kotak, dan kita taruh. Kita kecilin dulu biar cuma palanya doang. Alright. This I think. Okay, it's good. Gue lupa nggak usah ini. Gue pengen saturasi 0 cuma masih saturasi negatif, cuma ya udah nggak jadi ini ya kan. Taruh sini mungkin. Yes. Oke, kotak lagi, dan namanya ya kan. Gue malas ketik, yaudah gue paste aja, cepat gitu kan. Oke. Ini bisa kita tambahin di sini misalkan speaker, right? Bener gak sih speaker? Pembicara gitu kan? Pembicara aja lah. Tuh. Bisa kalian mainin, mungkin kalian mau kayak gini, ya kan? Maybe here. Ya, anggap lagi nih. Dan gue bakal kasih warna dulu bentar. Ya. Gue suka warna hijau karena Biomax hijau juga, jadi bisa kalian pertimbangkan juga warnanya. Misalkan kalian mau acaranya acara apa, misalnya acara nasionalisme, ya kan, kalian bakal pakai warna merah putih gitu, atau mungkin kalian bikin poster tentang apa kemanusiaan, mungkin biru, mungkin kuning, maybe bisa oranye mungkin. Dan ya kalian bisa cari apa istilah warna atau arti-arti dari warna gitu dalam desain. So bisa kalian pelajari itu. Okay, this is good actually. Ini oh iya. Sebenarnya agak aneh nih ininya, editan Photoshopnya, tapi panduan singkat. Aku taruh sini mungkin. Ini jelek ya. I think it's good. Okay.
Ini gue suka kalau background ya. Kalau background kalau bisa lu cari yang warnanya berlawanan dengan font yang akan lu baca. Misalkan ini font-font gue kan gelap-gelap semua ya. Jadi background lu harus terang gitu, harus kontras dari warna tersebut. Jadi kadang suka gue pakai transparansi lah gitu kan. Bisa transparansi tarik atau semuanya kayak gini misalkan gitu. Jadi gue tinggal power clip inside. Wait, gue tidak mau. Bentar. Inside this, oke. Gue ini dulu. Oke. So far so good ya kan. Ini gue hijauin aja. Ntar salah hijaunya. Dan dia magot ya kan. Cara ini dan ini sebenarnya bisa kalian gedein kalau mau. Like 12 I guess. Yeah, this is pretty good. Dan tinggal menambahkan zoom on left rate. Oke, that's it I think. Dan kalau kalian butuh kayak semacam ini super grafis namanya, ini kayak grafis tambahan lah buat hiasan gitu. Kalian bisa pakai cara yang gampang aja. Ini kalau ya gue yang kayak gini, ya ini gue bikin garis aja sebenarnya. Nih kalian ada apa istilahnya? Namanya pen tool, freehand ya kan. Ini kan bisa buat garis apapun gitu. Dan bisa kayak gini gitu. Nah, gue tinggal install ya. Set gitu kan. Kemudian ini kalian mau dari mana dulu kayak gini misalkan. Terus gue smoothin dulu ya kan, biar enggak ini enggak nekuk-nekuk gitu. Jadi lebih bagus. Sedikit. Oke. Dan kalian taruh dulu di sini biar ntar bisa di grup. Nah, caranya adalah kalian tinggal klik kiri ini bagian ujungnya si objek tersebut. Bisa gue buat kayak gini ya kan. Itu tarik dikit kayak gini, ya kan? Masih ditahan klik kirinya. Terus lu klik kanan. Oke. Dan lu Ctrl D sampai puas gitu. Sampai puas gimana misalkan gitu. Oke, misalnya kayak gitu. Blok semua, Ctrl G buat ngegroup. Dan misalnya lu kasih warna hijau, kalian kasih warna hijau pakai klik kanan, by the way jangan klik kiri. Kalau klik kiri dia nggak bakal berubah karena dia garis. Jadi klik kanan biar berubah. Dan Ctrl Shift down. Dan gue bisa ditransparansi biar font-font ini kelihatan gitu. Right, so that's it I think. Interesting. Kuning much better kayaknya. Nah, kalau tadi hijau kan tadi agak-agak ini ya, nabrak gitu warnanya. Kalau kuning dia jadi ada kontrasnya, jadi lebih bagus. Okay. Dan sorry, ini kita delete aja by the way. Dan ini kita power clip inside sini. Like this, right? Oke. Jadi literally seperti itu ya kan. Latihan lebih banget dan tinggal kalian tambah-tambahin misalkan yang perlu apa. Misalkan tadi apa namanya, live training sertifikat tadi udah ya kayaknya. Ini udah. Oke, on live training di bawah. Oke, sip. Gitu aja. Kalau kalian pengen tambah-tambahin sebenarnya tinggal tambah-tambahin aja. Misalkan kalian mau nambahin elemen apa, kotak di sini mungkin ya kan, biomech-nya, tapi ya gue nggak begitu suka yang terlalu banyak elemen-elemennya. Gue lebih suka yang simple kayak gini, dan mungkin kalian juga suka.
eh ini sebenarnya agak ganggu sih, cuma ya udahlah ya. Kita taruh sebuah gangguan di sini biar mungkin apa nih, kan ini mungkin orang kadang bingung ya buku panduan singkatnya kayak gimana, mungkin ya udahlah taruh aja lah sini gitu. Oke, but anyway ini sebenarnya nggak terlalu penting sih, jadi kayak gini it's okay, right? Jadi kayak gitu. So thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tanya di komen. Dan terima kasih buat ya kalian yang udah ngingetin tentang video tutorial kali ini. Jadi gue sebenarnya dapat motivasi untuk membuat video ini karena ada yang ngingetin gue kalau bakal lanjut tutorial apa enggak. Oke. Jadi itu saja mungkin yang bisa gue sampaikan kali ini. Terima kasih, mungkin videonya udah agak lama, udah setengah jam. Jadi thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Jadi 2 kali nih. Dan sampai jumpa di video-video Mamos TV yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.